Dari jantung kota Daeng, Makassar. Sebuah gerakan baru tengah tumbuh. Selama 2 hari terakhir, Hotel Aston Makassar menjadi saksi berkumpulnya para nakhoda intelektual dari 7 provinsi di Indonesia Timur. Meski jaringan peneliti ini mencakup 10 wilayah, kehadiran perwakilan dari 7 daerah ini sudah cukup untuk memercikkan energi perubahan yang luar biasa besar. Pelatihan bertajuk Leader Without Authority atau memimpin tanpa otoritas ini bukan sekadar duduk dan mendengar. Diselenggarakan oleh Bakti dan Koneksi, para peneliti ini dipandu langsung oleh duet fasilitator dari Inspirit, Dani Wahyu Munggoro dan Denny Ganjar Nugraha. Tujuannya satu, belajar menggerakkan perubahan, bukan dengan telunjuk kekuasaan, melainkan dengan kekuatan pengaruh dan keteladanan. Mari kita lihat apa yang terjadi di hari pertama. Suasana dibuat hening namun mendalam. Para peneliti diajak berkaca melalui kartu-kartu metafora, sebuah teknik untuk menggali kekuatan tersembunyi di balik jubah intelektual mereka. Namun, perjalanan tak selalu manis. Dalam sesi Silent Gallery, mereka berhadapan dengan kenyataan pahit. 50 kutipan keluhan nyata tentang kondisi penelitian saat ini tertempel di dinding. Tanpa suara, mereka berjalan, membaca, dan akhirnya dipaksa memilih. Hanya 10 keluhan yang dianggap paling nyata, yang kemudian dibedah secara logis. Mereka belajar memisahkan mana masalah yang sekedar teknis, mana yang rumit, dan mana masalah kompleks yang membutuhkan perubahan cara pandang atau perilaku adaptif. Sore harinya, suasana menjadi lebih personal. Setiap peserta meramu perisai diri. Mereka memetakan keahlian teknis atau hard skills, keterampilan sosial atau soft skills, hingga akses informasi dan keunikan karakter mereka. Sebelum matahari terbenam, sebuah filosofi besar diperkenalkan, servant leadership, atau kepemimpinan yang melayani. Melalui kartu-kartu belajar, mereka berdiskusi bahwa pemimpin sejati justru hadir untuk melayani kebutuhan timnya, bukan sebaliknya. Memasuki hari kedua, tantangan menjadi semakin nyata dan visual. Di ballroom Hotel Aston, gelak tawa dan konsentrasi menyatu saat mereka membangun menara ekosistem pengetahuan. Bukan sekadar balok geometri, menara-menara ini adalah simbol keragaman peran manusiawi. Di sini, mereka diminta melepas atribut jabatan. Mereka mengenali diri sebagai orang tua, sebagai kawan, hingga sebagai pendengar setia dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pengingat bahwa sebelum menjadi peneliti hebat, kita adalah manusia yang terhubung satu sama lain. NC intelektual memuncak saat para peneliti ditantang menciptakan inovasi riset yang berani. Bukan riset biasa, melainkan riset yang emansipatif dan dekolonisasi. Artinya, riset harus benar-benar membebaskan dan menjawab dahaga warga lokal di pelosok timur, bukan sekedar mengejar angka publikasi atau meniru cara pandang luar yang sudah tidak relevan. Seluruh gagasan besar ini kemudian diuji melalui teknik pitching 10 kartu, sebuah seni menyampaikan gagasan dari batin tanpa bantuan slide PowerPoint yang membosankan. Mulai dari hook yang memikat hingga ask yang memberikan arah tindakan nyata. Namun, apa kata mereka yang menjalaninya? Kesan wow menggema di sepanjang lorong hotel. Salah satu peserta berseru dengan semangat. Kontennya sangat kuat, tapi prosesnya seru sekali. Baru kali ini saya ikut pelatihan, tapi sama sekali tidak merasa mengantuk. Banyak yang mengaku takjub, karena hanya dalam waktu singkat, mereka mampu menguasai teknik pitching 3 menit yang luar biasa. Sebuah proses belajar yang menyenangkan, namun tetap tajam dan berdampak mendalam bagi kapasitas mereka sebagai pemimpin. Kini, saat mereka bersiap kembali ke provinsi masing-masing, mereka membawa pulang sebuah konsep refleksi yang kuat, 4C, atau Connect, Konsep, Konkret, dan Change. Koneksi yang lebih erat, konsep yang lebih jernih, hal-hal konkret yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang paling utama,
perubahan pribadi yang mendalam dan akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan lagi peneliti yang bersembunyi di Menara Gading. Mereka adalah nakhoda perubahan yang siap berlayar dengan kompas keteladanan tanpa butuh takhta otoritas. Dari Makassar, fajar perubahan dari timur telah resmi menyingsing. Sebelum menutup, kita dengarkan salah satu pitching terbaik dari Jama, Focal Point Jikti Sulawesi Selatan. Sudah S3, peneliti hebat di kampusnya, orang paham akan permasalahan di wilayah Indonesia Timur. Betul? Persoalannya sekarang, kenapa kemudian dampak yang terasa di kawasan Indonesia Timur itu masih kurang terasa? Jawabannya bukan karena kita kurang orang-orang pintar. Tadi saya sebutkan kita semua orang-orang hebat. Persoalannya karena kita mesti sering bekerja secara sektoral, bekerja sendiri-sendiri. Di ruangan ini ada yang ahli di bidang pendidikan, ada Ibu Cece. Di bidang kesehatan ada Ibu Farah. Di bidang ekonomi ada Ibu Pisi. Semuanya hebat-hebat. Hanya saja kadang-kadang kita bekerja fokus kepada bidang kita. Sementara persoalan di kawasan timur Indonesia itu hadir secara bersamaan. Persoalan kerentanan masyarakat pesisir itu bukan cuma masalah saya di kelautan di perikanan, tapi ada persoalan ekonomi di sana, ada persoalan kesehatan dan sebagainya. Jadi Jikti sekarang kita sudah punya jaringannya, tapi apakah sudah berdampak terhadap persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi? Oleh karenanya, saya mengusulkan Jikti Response Hub, sebuah mekanisme yang mana persoalan ini dapat direspons secara cepat oleh jaringan yang sudah ada. Kalau ibaratkan, mungkin semua tahu ya yang namanya Popeye. Popeye si pelaut. Ada yang tahu? Atau semuanya tahu ya? Makan bayam. Popeye itu ototnya sudah besar. Sama seperti jaringan. Jaringan sudah hebat, tapi kadang-kadang si Popeye butuh bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Bayam. Nah sekarang Jikti ini butuh bayam, butuh mekanisme. Bagaimana ketika ada persoalan bisa direspon secara cepat. Sekarang, bagaimana caranya? Caranya, mekanisme, kita sudah punya focal point. Focal point dapat menyisir persoalan yang ada daerahnya, mengumpulkan masalah tersebut, kemudian mengumpulkan siapa-siapa yang kemudian dapat menyelesaikan persoalan tersebut dari bidang-bidang yang ada di jaringan. Tidak hanya di satu provinsi, tapi secara umum di kawasan timur Indonesia. Apa yang kita butuhkan? Apa kita butuh dana yang besar atau sebagainya? Tidak. Kita sudah punya jaringannya. Ahlinya kita sudah punya. Focal point-nya kita sudah punya. Tapi mekanisme ini yang dibutuhkan. Sehingga dengan hadirnya Jikti Response Hub, jaringan tidak hanya sekedar jaringan, tapi merupakan jaringan yang bisa merespon. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.